Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-173. Seperti biasa, di episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Mas Aldi, ini malam ini kita juga kedatangan narasumber tamu kita. Beliau tidak asing bagi kita. Beliau adalah Ustadz Solikul Hadi, atau biasa kita panggil siapa Mas? Ustadz Icul. Ustadz Icul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun Ustadz? Alhamdulillah kabarnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Berarti kalau luar biasa itu di atas baik itu ya? Iya. Semangat. Nah Mas Aldi, ini malam ini kita sudah bersua kembali untuk ngopi. Kira-kira mau bahas apa ini Mas Aldi? Nah, tema malam hari ini tuh Ustadz Mas Ya. Anis itu tentang harmoni sosial, Mas Anis. Harmoni sosial. Ya, kan manusia itu kan makhluk sosial kan, Mas Anis. Betul. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Gitu. Hmm. Kayak misalnya kita kan juga ketika bekerja, ketika kita bahkan lahir di sini kan juga nggak lahir sendiri kan tanpa Dibantu orang lain gitu ya? dibantu orang lain. Gitu. Nah itu kan kita perlu membahas tentang harmoni sosial itu, Mas Anis. Juga gini Mas Aldi, artinya begini, harus ada keseimbangan antara kita juga membutuhkan orang lain, tapi kita juga harus bisa mandiri secara individu Mas Aldi. Kan kalau makhluk sosial juga ada makhluk individu, kan gitu ya. Nah tapi bagaimana menyeimbangkan ini, mungkin Ustadz Icul bisa memberikan wawasan kepada kita untuk tema malam ini tentang harmoni sosial. Monggo Ustadz. Harmoni itu beraneka ragam tetapi menyatu menjadi satu, menjadi sebuah ritme yang bisa didengarkan. Kalaupun musik, ada gitaris, ada biola maupun gambus, itu semuanya bisa menyatu di dalam satu aransemennya. Walaupun mereka masing-masing berbeda. Ada alatnya, kalau gitar kan alatnya beda itu. Misalkan ini atau kalau kita bilang harmonisasi dalam musik. Terus kemudian kalau kita melihat harmonisasi dalam manusia itu kan banyak ragamnya. Dari segi kulitnya itu ada yang hitam, ada yang putih, Kena saya ini Mas Aldi. ada yang kuning ya, ada yang ya pokoknya bule gitu misalnya. Itu semuanya beraneka ragam. Termasuk suara. Suara ada yang besar, ada yang kecil, ada yang serak, ya. Ada yang bagus, merdu, ada yang ya? ada yang merdu, ada yang seperti saya merdu gitu. Ada yang cempreng Ada yang gitu ya? cempreng gitu. Ada yang grek-grek. Jadi semuanya adalah dalam satu komunitas. Perasaan juga sama. Perasaan ada orang yang baperan, ngambekan, nesunan gitu kan. Kemudian ada yang gampang seneng gitu. Terus dia banyak teman gaul gitu. Jadi tidak mudah tersinggung. Ada teman yang gasai, tetap aman-aman saja gitu. Sekali-kali ya tidak usah gasai. Tapi kalau pas Idul Fitri misalnya ketemu sama orang lain yang masih jomblo ditanya kapan nikahnya gitu. Tapi nggak tersinggung gitu. Tapi ada yang ketika ditanya tersinggung sekali. Meh golek ke jodoh po. Mau nikahkan po, mau bayari po. Ya, misalkan contohnya gitu. Jadi itu adalah sebuah harmonisasi di dalam lingkungan kita. Kemudian ada juga komunitas yang di sini orang-orang itu berbeda keyakinan. Jadi makanya di dalam lingkungan kita itu ada forum komunikasi forum kerukunan antar umat beragama. Mengapa ada itu? Ya salah satunya adalah supaya menjembatani adanya perbedaan prinsip terutama. Jadi biar apa ya, selaras damai gitu ya, harmoni gitu ya. Itu dari hal segi keyakinan. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ataupun aliran kepercayaan, Konghucu, semuanya punya keyakinan masing-masing. Terus kemudian kemarin juga ada yang menyampaikan
bahwa ibadah itu semuanya nyembah kepada Allah, baik yang agama Islam maupun yang lainnya. Ini juga repot juga. Ini yang sempat viral. Padahal kan kalau keyakinan pasti masing-masing. Kalau Islam sendiri ada inna dina indallahil Islam. Kalau agama lain juga mereka berprinsip agama yang terbaik adalah agama mereka gitu kan, dengan Tuhan yang masing-masing. Nah, dari perbedaan-perbedaan dan perang argumentasi keyakinan, maka di dalam Indonesia ini komunikasi itu terjalin dengan rapi. Kenapa? Karena pejuang-pejuang pembela atau penggagas kemerdekaan dulu itu memang sudah sepakat adanya komunikasi antar agama yang berbeda. Nah, ini kemudian menjadi sebuah masyarakat yang harmonis, yang majemuk itu ya. Majemuk, harmonis, dan di dalam satu lingkungan yang beraneka ragam budaya dan juga ras sekaligus agama ini bisa berjalan seirama. Bahkan kemarin ini di dalam sebuah kampung atau lingkungan itu menggelar acara halal bihalal. Pas suatu ketika halal bihalal itu mereka komunitasnya bukan hanya umat muslim, tapi non muslim juga banyak. Dan mereka ikut halal bihalal juga. Ikut halal bihalal, ikut salam-salaman. Lah kok bisa seperti itu? Apakah ini juga dimaksudkan terlalu over harmonis? Enggak, karena memang dalam Islam kan sudah diberi sebuah penjelasan, bahkan sangat memerintahkan kepada kaum muslimin untuk saling memaafkan. Karena kan wal afina 'anil nas, bukan wal afina 'anil mu'minin saja. Jadi wal afina 'anil nas berarti memaafkan antar umat manusia. Jadi di situ entah apalagi sama muslim ya. Sesama muslim pasti harus saling memaafkan. Terus kemudian sesama masyarakat. Kalau dengan tetangga non muslim kita ada sedikit kesalahan, mungkin sengaja atau tidak, ini kan kita pasti akan melakukan itu. Kita nggak menyapa, kita dipikir sombong, dia tersinggung. Nah, kita kan harus minta maaf. Dan minta maafnya ini kemudian yang namanya apa? Saling memaafkan antar umat manusia. Ini contoh yang memaafkan. Pola tingkah laku nih, Ustadz. Ya. Kan kita kan kadang melakukan sesuatu, kadang kita nggak memikirkan imbasnya dengan orang lain. Misal kita kayak bakar-bakar sampah gitu lah. Ternyata bakaran sampah itu nyampe ke misal rumah tetangga gitu kan kadang sering sekali di kampung kan seperti itu, Ustadz. Nah, itu gimana, Ustadz? Ya, mau nggak mau kita hidup di mana gitu. Kalau di kampung yang wah ini kok kampungnya rodok udik ya. Rodok udik maksudnya desa banget gitu. Desa banget itu biasanya mereka kalau bakar-bakaran sedep gitu kan. Apalagi bakar umum ya, padahal sampah. Tapi kan karena merasa wah ini bakar-bakaran, apalagi bakar ban gitu kan. Wah baunya menyengat sekali, terus sampai ke hidung, wah rasanya kok sempriwing gitu ya. Sempriwing, wah rasanya terus pusing gitu. Ini gimana cara menyikapinya? Ini kan ada forum, namanya forum rumah tangga. Ya kita komunikasi dengan forum rumah tangga. Pak RT itu ya. Pak RT-nya siapa? Ternyata yang bakar Pak RT sendiri. Laporkan Pak RW gitu kan. Karena ada forum-forum yang dimana itu menjaga harmonisasi dalam lingkungan. Jadi setiap komunitas kan ada peraturan masing-masing ya. Ada peraturan masing-masing. Itu juga harus dipatuhi oleh setiap masyarakat di situ kan. Ya. Tapi biasanya Pak RT kan memberikan contoh ya. Kalau ada bakar-bakaran ini, ternyata itu saudaranya sendiri sama Pak RT lah. Kita harus berani ngomong gitu. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, kan jadinya tidak harmonis lagi. Kita punya makanan seharusnya lebih mau dibagikan ke dia, ke tetangga. Karena kita tahu dia itu bikin ulah gitu kan, masalah. Bakar sampah sembarangan masuk ke keluarga kita. Wah ini nggak jadi tak beri kan itu. Jadi nggak jadi rukun lagi itu. Malah kita balas dendam. Besok bakar sampah juga. Malah jadi nggak rukun ya. Nah, jadi nggak rukun. Tapi kan kadang kalau kita diingetin kayak gitu tadi Ustadz, misal tentang membakar sampah itu kan kadang kita ada rasa nggak terima gitu loh Ustadz. Kadang kita merasa loh ini udah bener kok, ini gampangnya sudah memang biasanya kayak gini gitu loh. Jadi memang aturan dari pemerintah itu kan kita sekarang nggak boleh bakar sampah. Jadi sampah itu dikumpulkan lalu dibuang di tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Jadi kalau misalkan botol minum, mineral atau apa begitu, itu kan kalau sudah banyak penuh itu kita jadikan satu, nanti ada yang mengambil. Kalau membakar sampah itu sekarang tidak diperbolehkan, bahkan kena undang-undang loh nanti loh. Itu ada aturannya dia. Ya, makanya kalau misalkan mengingatkan kan memang kita kadang-kadang kan dalam lingkungan masyarakat mengingatkan bikin kamu anak muda kok ingatin orang tua itu. Ini orang tua yang hidup udah lama sejak kamu belum lahir. Sudah ada di sini gitu. Mengapa kamu ingatin begitu saja, enak aja gitu. Nah, ini kan caranya kita bagaimana mengingatkannya adalah mohon maaf ini sudah merupakan peraturan, Bapak nggak boleh bakar sampah sembarangan. Nanti biar diambil oleh petugas, nanti dibuang ke TPA. Ya, itu menarik ketika kita, artinya itu sekecil apapun termasuk sampah juga itu ada aturannya untuk bagaimana bisa masyarakat itu harmoni ya ketika. Iya, betul.
Itu selaras dengan ajaran Islam, Tat. Kan Ya. ada yang namanya ukhuwah basyariah, Nah, betul. ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kan gitu kan. Itu kan dalam rangka bagaimana kita itu bisa hidup harmoni dengan yang lain kan gitu. Ya. Tapi begini, Tat. Ada juga hari ini tuh manusia kan terkadang itu kan banyak yang terkelompok-kelompok. Karena mungkin kepentingannya itu berbeda, kemudian mengelompok masing-masing menjadikan ini sebuah hal yang tidak harmoni lagi. Itu gimana tuh? Ya, kayak Geng-gengan gitu. geng-gengan. Kalau yang kemarin barusan pemilu pilpres, Nah, itu itu kan kan juga menjadi kubu-kubu ya. kelompok-kelompok gitu. Nah, Jauh-jauh hari kita sudah diingatkan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau di pertemuan yang lalu kita sempat membahas kata lita'arafu kan saling pengertian. Saling mengenal sih iya, tapi juga saling pengertian. Nah, saling pengertian di sini adalah saling mengerti antar kepentingan mereka. Oke. Oh, mereka kan pentingnya misalkan di partai yang ini, partai yang itu. Beda dengan kita dong gitu. Kalau kita beda berarti bagaimana kita mensikapinya? Ya kita harus tahu kebutuhan mereka apa saja gitu. Kebutuhan mereka kan untuk membuat wilayah tersendiri misalkan. Ya terserah mereka. Tapi kita juga harus mengimbangi dengan ukhuwah basyariah tadi. Kita ketemu ukhuwah watoniyah. Kita dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan perbedaan partai gitu. Perbedaan keyakinan, kemudian kabilah atau suku, itu juga sudah ditekankan untuk bisa saling pengertian. Kita menghargai gitu. Ya. Anda punya pilihan si ini, saya juga punya pilihan si ini. Kita saling menghargai. Tapi argumentasi boleh kita sampaikan, tapi argumentasi yang ilmiah. Nah, terus akhirnya menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kita termasuk terkelompok juga. Kita kelompok A, kemudian ada kelompok B, kelompok C. Terus kita nggak bisa bergabung dengan mereka karena kita, oh maaf, kita kan sudah ada di kelompok A sendiri. Kita nggak bisa dong kumpul sama mereka. Ya. Kita ngopi pun ngopi sendiri gitu lah. Jangan ngopi sama mereka. Nah ini kan juga keliru. Tapi kan gini, Tat, harmoni itu kan bagus. Ya. Tapi karena kita punya keyakinan yang berbeda dengan yang lain mungkin ya. Betul. Itu kan harus ada batasan-batasan yang harus kita ikuti kan. Itu batasannya seperti apa, Tat? Sesuai misalkan gini, kalau keyakinan kan batasannya adalah kita jangan ikut ke gereja kalau kita mau bersama atau ingin kompak dengan agama lain, terutama yang Kristen misalnya. Cukup dengan kita mengingatkan kamu nggak ke gereja, tapi kita nggak harus ke sana dong. Gitu. Sama dengan mereka ketika mengingatkan kita, Pak ini sudah zuhur, kenapa Bapak nggak sholat? Oh ya tak sholat dulu. Dia kan nggak berarti ikut kita ke masjid. Malah dulu ada yang vlog itu malah ikut ke masjid ya. Malah duduk di antara orang sholat itu. Lucu malah juga. itu kemarin kosa banyak itu ya, ikut raweh itu kan ya. Ikut cari takjil. Itu juga sama. Tapi batasan-batasan yang mereka punya, misalnya mereka punya batasan di bidang keyakinan, yaudah kita nggak usah sampai mencampuri batasan-batasan itu. Tapi kita cukup mengingatkan di luar batasan. Kalau misalkan kita kan Idul Fitri, tradisi orang Islam itu kan ada acara halal bihalal. Kemudian misalkan ya ada hari raya agama lain, kemudian mengadakan halal bihalal, itu bagaimana? Kita apakah boleh mengikuti acara itu atau? Mereka ikut acara kita, tapi ketika mereka punya acara, apakah kita boleh mengikuti? Kalau sekedar diundang kita datang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kan dalam hal ritual kita nggak mungkin mau ikut. Ada dalam hal ubudiyah ibadah. Ubudiyahnya. Nggak bisa kan kita ikut ya. Dalam sebuah kegiatan misalkan Natal itu kan ada semacam kayak ritual ibadahnya gitu kan. Ada nyanyiannya misalkan. Kita nggak usah ikut di sana gitu. Nggak usah ikut nyanyi atau ikut berdoa untuk sesuai agama mereka. Tapi kita menghadiri pas waktu jamuan misalkan ada makanan seperti ini, kita ikut aja nggak apa-apa. Halal makan aja gitu. Minum kopi gitu. Tapi kalau untuk masuk ke ranah ritual itu kan batasan, kita nggak. Oh berarti batasannya itu ya tentang bagaimana sama ritual ketika halal kita. bihalal kan coba halal bihalal mereka datang. Mereka kan misalkan kita bilang ayo kita saling maafkan, kemudian dalam Islam begini gitu kan. Nah ada aja kiainya kalau misalkan kita ayo kita menguatkan lagi syahadat kita, ayo bareng-bareng kita dalam syahadat halal itu. bihalal mereka nggak usah ikut, mereka gitu cukup ya? diam saja. Karena kan mosok wah ini saya kok di sini disuruh login gitu. Wah ini penjerumusan ini, undang saya halal bihalal malah disuruh login. Kan enggak. Jadi mereka pasti diam. Dan rata-rata acara halal bihalal enggak ada pentasditan atau apa untuk mengulang kembali syahadat enggak ada. Misalkan Mas Aldi kan bikin halal bihalal, yang diundang itu kan banyak non-muslim kan. Iya betul. Kemudian ada acara baru itu bagaimana kita mengucapkan pembaruan syahadat kan gitu kan. Litasdid syahadat nggak ada sih. Kalau ada di mana? Kalau misalkan ada mungkin mereka juga tidak
tidak usah mengikuti gitu. Cukup dengan salaman-salaman boleh. Loh kok salaman-salaman boleh? Kan itu kan ritualnya kaum muslimin. Ini salaman-salaman ini bukan ritual kaum muslimin. Sebetulnya ini adalah ritualnya kaum Indonesia. Masyarakat Indonesia itu ritualnya ini, salaman-salaman. Karena gotong royong, saling bersalaman, itu sebetulnya Indonesia. Wong kita sholat habis salaman aja kan. Kalau di Mekah itu nggak ada tradisi kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ada. Bahkan ada yang bikin anekdot lucu itu, semacam kayak konten gitu, habis salim terus ada yang maaf, bid'ah gitu kan. Karena itu budaya kita sebetulnya. Cuman yang diasimilasi atau yang dimasukkan ke dalam acara-acara kaum muslimin. Gitu. Dan mereka salaman boleh saja kan. Kan kalau istilah kita kan musafahah tadi ya. Musafahah, salim-saliman, saling memaafkan, misalkan entah itu sengaja atau tidak, baik agamanya sama atau tidak, salam-salaman. Kan kalau di Islam kan ketika kita bersalaman dengan sesama orang muslim itu kan hapus dosanya atau sudah kan itu kan ya. Ada itu kan. Iya. Bogrok sudah ya karena saya sama muslim ini salaman gitu. Kemudian dosanya runtuh 10. Dosanya runtuh 10. Lah kalau sama non muslim sama. Kan gini. Jadi persahabatan itu tidak hanya dengan kaum muslimin, tapi dengan siapapun. Termasuk Rasulullah waktu beliau hijrah ke Madinah itu kan sudah mensepakati adanya persahabatan dengan kaum yang lain. Maka disusun yang namanya Piagam Madinah. Waktu itu kan sudah dicontohkan begitu. Kaum muslimin ada semacam aturan-aturan baru bagaimana muslim aman gitu. Bagaimana kaum mereka juga tidak menyerang lagi kepada kaum muslimin. Biar kaum muslim bisa berkembang di sini, diadakan perjanjian yang namanya Piagam Madinah. Ya. Harmoni sosial, berarti kan kita harus punya kepekaan diri terhadap dunia sosial atau orang lain. Misalkan nih saling membantu, tadi gotong royong itu kan. Ketika kita kok mau fokus, mau saling membantu kepada orang lain, tapi lupa terhadap dirinya sendiri, itu gimana, Tat? Ya itu kayak lilin. Kayak lilin. Kemudian kita bakar lilin bisa menerangi yang lain, tapi lilinnya habis. Jadi jangan seperti itu. Artinya kita juga punya kontrol. Dalam rangka harmoni sosial tidak? Iya, punya kontrol bagaimana kalau, ini saatnya saya harus membantu orang lain, tapi saatnya saya harus istirahat. Jangan lupakan diri sendiri, jangan egois, bukan egois ya. Kita nggak egois sih, kita semuanya kasihkan ke mereka. Bahkan kita mewakafkan diri kita itu untuk orang lain. Bahkan waktu yang untuk kita istirahat nggak ada. Nah ini gimana? Ya nggak boleh seperti itu. Tetap harus melihat saya punya waktu untuk istirahat. Ini bukan masalah egois, tapi ini masalah privasi. Jadi ada hak individu ya. Ada hak individu untuk jangan dikasihkan semuanya kepada orang lain gitu. Ya, ini menarik, Tat. Kita bagaimana bisa menyeimbangkan ya antara dunia sosial dengan kebutuhan kita pribadi itu ya. Betul. Tapi Mas Aldi, ini kan sangat menarik tentang dunia sosial ya. Sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu, Mas. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Icul dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, tadi menarik kita bahas tentang bagaimana hubungan kita terhadap dunia luar atau sosial kan. Tapi juga tidak meninggalkan kepribadian kita atau kebutuhan individu kita kan itu kan. Nah, biar seimbang kan tadi harus punya hak pribadi terus ditunaikan ya, Tuan. Tapi juga Mas Aldi, ada kan dari golongan apa teman-teman kita itu yang misalkan nih seorang aktivis kan ya, itu kan ngurus organisasi, terus macam-macam lah, ada yang di Risma CT, teman-teman di luar kan, Tuan. Itu terkadang malah lupa terhadap diri sendiri, Tuan. Misalkan nih kebutuhan pribadinya apa, tapi karena memang motivasinya itu kan bagaimana menjadi khairun nas anfa'un nas. Bermanfaat. Nah itu gimana, Tat? Ya,
khairun nas anfa'uhum linnas. Kita punya prinsip untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Padahal ini kan menurut Rasul terbaik. Makhluk terbaik itu adalah yang punya manfaat atau bukan yang dimanfaatkan, tapi yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, poinnya bukan yang dimanfaatkan ya. Bukan yang dimanfaatkan, ya. yang bermanfaat. Tapi begini, saya kan punya hak, gitu. Hak untuk pribadi saya. Misalkan ini, saking banyaknya aktivitas keluar, akhirnya lupa kepada kebutuhan sendiri. Saya belum mandi, gitu ya. Sepele nih ya, tapi penting juga. Karena kita tampil, ini kok tampil sih aktif, tapi kok ada yang juga kinclong, gitu kan? Belum potong rambut juga ada. Belum potong rambut, rambutnya panjang, gondrong, gitu kan? Bahkan rambutnya nggak pernah ini pakai sampo, dapat kan? Ini padahal nanti efeknya ke teman-teman kita juga ya. Di makanya organisasi. lebih baik nih untuk harmonisasi. Artinya kalau saking semangatnya si aktivis itu, maka sahabat-sahabatnya itu harus ingetin, mohon maaf, udah mandi belum ya? Biar mandi aja gitu, mandi dulu gitu. Jadi orang yang bermanfaat itu yang dia sudah bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, Ustaz. Salah satunya itu. Jadi bermanfaat kepada orang lain. Paling tidak gini, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, karena mungkin beberapa faktor, setidaknya kita memperhatikan kita sendiri. Merawat diri. Sudah mandi belum? Sudah ibadah belum? Misalkan. Sudah makan belum? Sudah jaga kesehatan belum? Sebelum kita menyampaikan selamat malam, jaga kesehatan ya, jangan lupa makan. Kita kan juga harus mengingatkan kita sendiri. Jangan-jangan kita yang belum makan, contohnya. Manfaat kepada orang lain juga tidak boleh melupakan kepada hak sendiri. Tapi kan jangan sampai kita misal belum makan nih, terus kita cari makan, tapi cari makannya dengan cara-cara yang merugikan orang lain, misal mencuri atau gimana, kan itu sama aja berarti. Ya kan itu jelas di luar konteks artinya. Konteks sebagai manusia yang harmoni atau manusia yang setidaknya dia punya prinsip bermanfaat kepada orang lain, memanfaatkan diri sendiri untuk sehat misalnya. Kemudian dia mengambil hak orang lain, ini kan sama halnya bukan bermanfaat untuk orang lain tapi merugikan orang lain. Konteksnya kan akhirnya keluar dari, berarti saya bukan seorang yang punya prinsip untuk bermanfaat kepada orang lain. Berarti gimana ini? Sampai menyebabkan orang lain itu rugi sehingga mencemari harmonisasi tersebut. Itu yang tadi yang bagaimana kita bisa punya kehidupan sosial dengan baik. Sekarang kebalikannya, ada orang itu yang individualistik. Itu jangankan mau tadi aktivis ikut organisasi, sama tetangga saja kadang nggak mau seserawungan, nanti kan ada kan, itu gimana, Tat? Egois itu bisa berarti karena dia belum begitu mengerti bahwa bagaimana sih kita membutuhkan orang lain. Contoh begini, tetangga kita harus akrab dengan mereka karena suatu ketika kita meninggalkan rumah itu yang jaga siapa? Tetangga. Satu keluarga kita pergi semua, anak-anak kita ajak, yang punya anak ya. Yang belum punya anak, paling orang tua misalkan, orang tua pergi, kita ikut pergi, seorang aktivis. Rumah lupa nggak dikunci, tetangga ada di situ. Beda hal ketika tetangga itu tidak baik sama kita, orang melebu, biarin gitu kan, ada orang masuk, orang asing, biarin aja gitu. Nah, kan repot, karena kita sudah tidak baik dengan mereka. Maka dari itu, kalau kita sudah merasa bahwa kita itu tidak bisa sendirian, kita butuh mereka, paling tidak untuk satpam ya, dalam tanda kutip ya. Kalau kita lupa, maka kita harus jauhkan sifat egois kepada mereka. Jadi kalau kita egois pada diri sendiri sehingga mereka lupa, kita lupakan, ini yang terjadi adalah kita yang rugi. Kita nggak ada ruginya kok membantu orang lain. Karena Islam juga sudah menjelaskan jauh hari. Bahkan di dalam surat Al-Isra kan sudah viral itu, sudah populer. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Fa in asatum fala. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sebetulnya itu bukan untuk orang lain saja, tapi itu untuk kita, kembalinya untuk kita sendiri. Lah, berbeda halnya ketika kita juga berbuat buruk kepada orang lain, maka itu juga imbasnya akan kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Makanya kalau misalnya nggak ada ruginya kita bantu, bahkan ada istilah gini, teruslah berbuat baik walaupun orang lain itu tidak menganggapmu baik. Gusti Allah mboten sare. Jadi kalau kita berbuat baik kontinu, istiqomah. Ada orang sirik misalnya, "Ulah gayane berbuat baik ben opo ini," misalkan gitu. Biarkan aja. Itu kan suudzon mereka. Tapi kan mereka nggak tahu hati kita kan. Hati kita untuk apa? Untuk semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, bermanfaat kepada orang lain. Saya sebagai ketua Karang Taruna tingkat kecamatan, misalnya. Orang lain nyinyir pada kita. "Alah, ora payu rabi wae, ngono ben payu." Nah, misalnya, contoh ini kan kasar itu. Padahal hati kita nggak, selama kita nggak punya aktivitas, kita nggak produktif apapun, ini adalah jalur untuk produktivitas kita.
kita lakukan aja. Oke. Gitu kan? Jadi fokus kebaikan. Fokus kebaikan. Orang lain mau bilang apa, kalau memang itu nggak penting, nggak usah terlalu dimasukkan ke hati gitu. Betul, karena kita kan memang tidak bisa bikin orang lain selalu bahagia kan. Jadi termasuk kan itu bagian dari kita mengaplikasikan diri kita kepada orang lain. Bagaimana anfa'um linnas itu jalan. Anfa'um linnas jalan, dan itu sebetulnya secara tidak langsung berakibat baik pada diri kita. Tapi kalau kita misal tadi, kita kan pengennya membuat orang semua orang itu senang. Tapi dengan cara-cara misal, mohon maaf nih, kadang ada orang yang bermuka dua itu, Ustaz. Oh ya. Nah, kan itu kan kadang orang banyak disenangi karena di sana itu ternyata dia baik-baik sama dia, terus yang satu juga seperti itu. Nah, betul omong. Nah, kalau kayak gitu gimana, Ustaz? Nah itu jangan sampai jadi orang seperti itu. Jadi kalau misalkan di antara kita, wah kok saya pengennya kok netral gitu kan, ya netral aja gitu. Jangan mengambil keuntungan dari netralitas itu, seolah-olah netral tapi sebetulnya kita cari muka. Bahkan kita nanti jadinya menjadi seorang yang playing victim. Gimana, Ustaz? Playing victim tahu nggak? Ini kan sudah viral ini, sudah banyak orang menyebut namanya playing victim dalam rumah tangga. Playing victim begini loh. Jadi dia itu menimbulkan sebuah isu, yang isu itu intinya dia yang menjadi orang yang terdolimi. Padahal dia yang bikin masalah gitu. Oh, jadi kayak mengadu domba orang lain. Sering nggak ya, Ustaz, kayak tapi gitu? dirinya sebagai objek dan subjeknya. Jadi gini, dia itu seolah-olah didolimi, misalkan suami istri. Si istrinya itu seolah-olah didolimi suaminya. Padahal sebetulnya istrinya itu yang bikin masalah. Oh iya. Tapi ini kok suami istri apa yang lagi viral ini? Yang lagi viral banyak sih. Apa ya? Cuma go. Jadi paling tidak jangan seperti itu. Nah, ini kan berawal dari cari muka tadi. Jadi dia pengen cari. Betul, udah punya muka loh padahal itu. Iya, kan biasanya satu aja masih kurang. Makan aja satu piring aja masih kurang, harus nambah. Tapi sekarang bener, Tat, banyak orang yang cari muka. Contoh begini, di rumah tuh kan mukanya natural. Keluar rumah itu kan beda mukanya itu pakai filter. Pakai filter. Makanya ada tanya, itu mbaknya pakai apa? Pakai filter gitu. Susah. Apalagi di medsos, Mas Fadli ya. Bukan beda dengan realita itu kan ya. Iya. Nah, kadang yang di medsos di share itu yang baik-baik apa yang buru-buru? Yang baik-baik lah. Kan yang buru-buru kan itu aib kan Mas Fadli. Nah, itu termasuk paling victim enggak? Atau penipuan sosial enggak itu? Ya, bukan penipuan tapi apa ya? Semuanya tahu ya, membodohi orang yang sudah tahu gitu kan. Samanya orang bilang ini rahasia umum gitu. Oh iya. Jadi paling-paling pakai filter. Mau kemarin aja ketemu kusem gitu kan. Iya. Wajahnya gitu misalnya contoh kalau terus kemudian kalau medsos ya, status kita bikin status yang kata-kata mutiara. Silahkan, itu bagus. Padahal yang bikin itu nggak mutiara banget loh, Tat. Nggak apa-apa kan gini. Yang baca kan tahu, alah kamu kan orangnya kan gini-gini, kenapa harus bikin status ini? Nggak apa-apa gitu, lebih baik seperti itulah. Mencoba nanti dikatain soalim kan, Tat? Nggak apa-apa, kan itu urusan mereka menganggap seperti itu. Di awal kita sampaikan, kita teruslah berbuat baik tanpa harus menghiraukan apa? Argumentasi ataupun pikiran orang lain. Karena kita memang tidak bisa menjadi pemuas atau membuat orang lain semuanya menjadi senang. Kenapa? Kita senang, kadang mereka tidak senang. Kita punya perabotan baru, orang lain bisa menjadi tetangga kita mengadu-ngadu gitu kan, tetangga kita gitu kan. Ini kita nggak tahu kerja kok. Atau dia ngutuyul kan. Ngutuyul kan ini viral lagi tuh. Kemarin ada tuh di medsos tuh, tuyul yang lagi ngambil uang di mana itu, di pot atau apa itu. Nggak tahu kan. Ini di berita apa di medsos banyak itu. Ada juga yang jual tuyul juga, Tat? Ada. Lah itulah. Padahal kan ngapain juga gitu. Loh kan ini bagi yang pengen beli tuyul ada kuning. Iya. Nah, Ustaz, sekarang kita bicara tentang realita hari ini. Apalagi zaman sudah mulai maju, berkembang, tapi manusianya dituntut untuk saling bekerja keras. Kadang sampai lembur kerja pagi, harusnya itu kan pulang sore. Tapi karena kebutuhannya itu meningkat, lembur sampai malam. Sampai rumah kemudian istirahat tidur. Besok gitu lagi. Artinya kan ini seolah-olah tidak ada komunikasi sosial atau hubungan sosial dengan tetangga atau dengan yang lainnya. Itu gimana, Tat? Ya, ini memang masyarakat urban saat ini itu begitu. Hampir yang middle up ya, menengah ke bawah, menengah ke atas itu orang-orang yang bekerja atau orang yang hobi bekerja, mulai dari berangkat pagi, pulang petang kan. Jadi siangnya di tempat kerja, kemudian petang itu dia baru pulang. Sampai rumah ada acara RT atau apa, ketiduran karena capek, bangun-bangun subuh lagi, pagi berangkat lagi dan seterusnya, sampai tetangga ini orang kok nggak pernah di rumah gitu kan, sampai dikucilkan. Dan itu memang resiko. Tapi begini, biasanya kalau hal semacam itu terjadi,
maka kita pastinya ada hari libur kan ya, mungkin Sabtu ataupun Ahad. Di hari libur itulah ya kita bisa ngobrol sama mereka. Tapi ada juga yang libur buat buat liburan sendiri, buat liburan sendiri itu kan. Kita ngomong lewat komunikasi lewat HP. Jadi misalkan kita punya grup di RT atau grup di mana di kampung gitu. Kita sampaikan, mohon maaf ada acara RT misalkan, mohon maaf kami tidak bisa datang karena kami ada pekerjaan keluar kota atau gimana dari Demak. Minimal sumbangannya lah. Nah minimal jangan lupa sumbangannya, betul. Kalau sudah nggak nongol, urunan agenda gitu, repot juga ini. Karena kan saya tuh mengamati begini tadi ya, mohon maaf tadi orang yang sibuk kerja itu kan ya, dampaknya Mas Aldi itu kan kehidupan sosialnya kan minim, bahkan jadi kurang ya, atau bahkan tidak ada. Karena dampaknya begini Ustaz, tidak hanya lingkungan sekitarnya, tetangganya, tapi juga yang punya anak, terkadang anaknya itu nggak bisa apa Mas? Terdidik dengan baik. Karena tadi sentuhannya kan minim, waktu untuk anak itu kan jadi berkurang. Itu gimana Ustaz? Kita punya quality time. Quality time itu adalah waktu-waktu di mana kita bisa punya kesempatan untuk ngobrol dan diskusi dengan anak. Itu pasti masing-masing punya. Hanya saja gini, mohon maaf ya, kebanyakan yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak misalnya, dia pulang itu nggak anak yang disentuh, tapi ini gadgetnya yang disentuh. HP-nya. Mungkin HP sama anak lebih penting HP mungkin. Lebih penting HP, mungkin ya. Padahal nggak juga gitu. Harusnya HP kan kita sudah pegang seharian. Kan kerja, ya tapi tetap megang HP dong. Masuk kerja nggak megang HP pasti kan juga lingak-linguk gitu kan. Pasti megang HP, apalagi kerjanya di multimedia. Itu pasti HP terus gitu kan. Nah begitu sampai rumah, HP lagi. Anaknya, Pak atau Ma, sebentar Papa Mama lagi sibuk. Gitu kan repot. Lagi bikin konten kan. Lagi bikin konten. Padahal hanya itu waktu kita untuk ngobrol. Begitu kita sudah selesai, anak kita udah tidur. Loh, kok udah tidur? Lagi kapan kita ngobrol? Kapan kita harus ngomong sama mereka gitu. Jadi kita misal nanti saya atau Mas Anies berkeluarga itu, terus punya anak itu ya, maksudnya kerja itu jangan terlalu diforsir ya. Nah, Pak. jangan terlalu memforsir. Jadi kita harus punya waktu lah beberapa jam atau hari untuk anak istri gitu. pertama, istri kedua dan sebagainya. Yang satu belum. Satu aja belum. Tapi biasanya memang yang belum dapat gitu. Motivasinya lebih kencang ya, langsung 4, tapi tetap 1. Nah ini menarik Mas Aldi tentang bagaimana kita harus punya hubungan sosial kan ya. Karena hari ini itu kan terjadi banyak sekali, bahkan semakin meredup itu dunia sosial. Iya betul. Contoh beginilah. Ada yang kita kenal mesti, kita juga punya akun, namanya media sosial. Namanya saja media sosial. Tapi cenderung malah jadi media individual. Artinya digunakan untuk tadi sambat-sambat, keluhan, keluh kesah dalam itu gimana, Tat? Bagaimana kita menjadi santun bermedia sosial, gimana itu? Kalau curhat kebaikan atau curhat sedih terserah ya bagi yang penggunanya. Karena gini, mungkin itu bagian dari ekspresi. Kalau dia nggak mengekspresikan, bisa jadi dia batek. Akhirnya kena penyakit hati atau liver. Nanti apalagi Gen Z sekarang itu kan banyak yang kena mental health. Mental health. Itu loh masalahnya, kan kesehatan mental itu. Jadi nggak apa-apa curhat di medsos? Nggak apa-apa, silahkan. Karena itu bagian dari ekspresi zaman sekarang memang. Dia mungkin dulu zaman kita masih kecil, atau zaman sebelum booming gadget ya, itu curhatnya sama teman. Temen nongkrong langsung berantemnya langsung ketemu, langsung aja tuh tonjok itu ya, lempar-lemparan pakai batu kah atau pakai kelereng misalnya, itu kan langsungan gitu. Tapi kalau sekarang lemparannya kan pakai cat-cat tadi. Jadi kalau dulu tuh langsung ke fisik, kan? Sekarang ke hati ya, ke hati, mental. Lebih parah ya, lebih parahnya ke mental. Karena ini yang sangat menjauhkan diri dari bagaimana kita bisa harmoni ketemu mereka. Bahkan media sosial yang awalnya menjadi sebuah jembatan untuk komunikasi yang dari jarak jauh menjadi dekat, ini menjadi sangat rupak gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menggunakan dengan baik, dengan bijak. Kita malah berdiskusi, ngalor ngidul, kita berdebat, kita bahkan sampai bermusuhan gara-gara kita komentar di status dia itu. Nah ini kan, waduh gimana ini? Waduh repot juga ini. Kamu tuh nggak sependapat dengan saya, kamu harus saya gini-gini. Kita musuhan aja. Jadi gara-gara itu main HP, secara fisik juga jadi jauh kan itu kan? Semakin jauh. Padahal sebetulnya ini adalah alat pemersatu gitu loh. Alat untuk sosialita. Untuk sosial kita, biar komunikasinya kita terjalin walaupun kita jauhan gitu kan. Iya. Ini unik Mas Aldi. Kan begini ya. Benar tadi kata Ustadz, media sosial. Kan banyak sekali kita ajang untuk komunikasi dengan orang lain. Tapi kenapa Mas Aldi? Hari ini banyak orang kesepian. Padahal kan media sosial ada WA, tinggal WA, tinggal chat. Nah, gitu kan.
Tapi kenapa kok hari ini banyak orang kesepian, Tat? Merasakan enggak Mas Aldi? Iya juga sih. Oh, berarti ini curhat ini? Enggak. Ini kasus yang ada seperti itu, Tat. Oh iya betul. Nah, logikanya gini. Lagi marak-maraknya media sosial, semua anak pasti bawa gadget, bahkan mereknya pun bukan merek sembarangan. Iya. RAM-nya besar, memorinya besar, bahkan kameranya pun tinggi. Kalau foto menjadi fotografer dadakan pun pinter. Kita bisa komen salah satu status teman kita bisa saling chat dan sebagainya. Tapi kok merasa kesepian? Iya, betul. Padahal gini, dulu belum ada komunitas untuk seperti ini ya, media sosial. Kita di rumah jaraknya dengan Sayung kan walaupun agak jauh waktu itu kan. Sayung berarti tempat saya? Iya, Sayung dengan Genuk misalnya. Jadi kan jauhan. Dulu saya pas waktu jalan ke Sayung, orang penjual di sana bilang, rumahmu mana Genuk? Kok jauh gitu dulu. Karena belum ada pemersatunya, belum ada yang mendekatkan, yaitu gadget itu. Tapi tetap komunikasi. Nah, seharusnya kesepian itu waktu itu. Aduh, karena nggak ada alat untuk komunikasi ya. Karena nggak ada alat, nggak ada curhat pun nggak ada. Misalkan teman jauh gitu kan. Tapi kalau sekarang teman jauh kita bisa curhat lewat HP. Kamu ada waktu nggak? Ayo kita ngopi. Akhirnya kita ngopi. Lucu. Kita pengen curhat ngopi, ketemu di tempat ngopi, kita malah sibuk sendiri-sendiri. Sibuk HP sendiri kan ya. Terus temannya juga, oh kamu sibuk, saya juga. Malah yang di chat yang di sana. Ya itu kan lucu ya. Lucu. Kita katanya tadi, ayo kita ngopi yuk. Di mana? Ayo di ngopi lah, di kopi dekat Masjid Agung. Oke. Setelah kita kumpul, bareng-bareng kita ngobrol sih awal-awal ya. Pesan-pesan. Habis itu diem-dieman. Itu bener lah, saya pernah itu sama Mas Aldi sama Mas kamera satu itu. Yang kamera itu kameramen, itu malah sibuk sama orang Brebes. Ya. Yang Mas Aldi itu sibuk sama orang sana itu ya. Saya Mas kan Anies. bingung, ini kan mau ngobrol sama siapa coba? Katanya mau ngopi nongkrong kan gitu kan ya. Mungkin yang dua orang ini sedang tidak kesepian karena komunikasi dengan sana. Tapi yang Mas Anies kan, duh aku ngapain ini? Katanya mau ngobrol bareng malah jadi kesepian. Satu dari rumah sudah mau bahas yang macam-macam itu, tapi sampai sana selesai nol ya, nggak ada yang dibahas. Saya cuman jadi orang yang mengamati saja. Ini fakta berarti ya. Oh ini fakta. Tapi mungkin generasi sekarang itu kan suka yang serba instan kan. Betul. Dan kayak pengennya serba cepet. Jadi kadang kalau kita ngobrol misal ngopi sama Mas Anies gini kan termasuk hal-hal yang lambat gitu loh Mas Anies. Kalau di medsos kan lebih cepat kan, bahkan kita ngetik aja kadang disingkat-singkat kan. Iya. Nah jadi kalau pas ketemu atau apa itu mungkin dipikirnya itu menghabiskan waktu Ustaz. Wah ngapain jalan misal naik motor terus ke tempat ngopi sama Mas Anies misal gitu. Itu kan kayak menghabiskan waktu lah. Anak-anak sekarang mungkin pengennya yang serba cepat terus lewat HP kan iso gitu. Lewat HP pesen makanan aja kan lewat juga itu itu kan beda. Kalau pesan itu kan beda tapi kalau komunikasi kan bisa salah paham kalau nggak ketemu. Nah gini, jadi adanya komunikasi lewat seluler, lewat gadget, kita ada salah paham, maka ayo kita selesaikan. Nggak mau, aku udah jenuh. Akhirnya sampai seminggu nggak komunikasi. Ini yang sudah-sudah biarlah, tapi ini sekarang kita berubah. Ketika ada komunikasi yang salah, misalkan salah paham, salah persepsi, Mas Aldi ngomong apa, wah persepsinya keliru, yuk kita ketemuan yuk, langsung aja ngobrol bareng. Setelah ngobrol bareng, kita cari solusinya. Setelah ketemu solusinya, lebih enak begini nggak? Sesekali HP ditaruh di locker dulu lah. Yuk kita ngomong seperti dulu, tanpa ada gadget. Karena gini, kita ngobrol gini, kalau bukan karena di syuting ya, pasti ada yang pegang HP kok. Betul, iya. Coba kita ngobrol gini, misalkan nanti setelah selesai syuting, misalkan pasti tetap pegang HP sendiri kok. Lah, coba kalau seandainya kita ngobrol pure tanpa gadget. Karena gini, ternyata kita setelah ini penelitian ya, bahwa masyarakat bumi sekarang ini tuh banyak yang terkena penyakit mental tadi. Dan bahkan pemilik Apple, maaf ya, pemilik salah satu brand ternama di dunia, di internasional ya, tentang seluler dan gadget itu mengatakan begini, silahkan beli, tapi tolong jangan dilihat terus. Sesekali batasi HP, taruh aja. Setelah HP ditaruh, kamu lihat lingkungan, lihat depan kamu, samping kanan kiri kamu, belakang kamu, lihat atas bawah kamu. Itu ada kehidupan, bukan di gadget kamu itu gitu loh. Gadget kamu itu hanya untuk meminimalisir ya, meminimalisir sesuatu yang banyak sekali, kemudian menjadi satu tempat di situ yang kamu bisa melihat semuanya. Tetapi ingat bahwa di sekitar kamu itulah sebetulnya lingkungan yang semestinya, lingkungan yang nyata. Pantas itu yang punya tadi brand itu ya, Apple itu ya. Pantas itu HP-HP-nya itu biasanya kapasitas baterainya sedikit Mas. Nah itu. Iya. Kayak HP saya kan sedikit kapasitasnya. Supaya cepat mati,
supaya tetap mungkin kita menatap seperti ya. itu. Menatap Tapi kan lingkungan. sekarang sudah ada banyak dijual power bank. Iya, Kayak makanya di itu. tempat nongkrong tuh ada Nah, colokan. itu dia. Bahkan kadang main HP itu masih nancep gitu kan. Iya, iya. Itu kan fenomena hari ini yang patut Iya. kita waspadai, Mas Aldi. Karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita dengan baik, ya juga akan tergerus oleh arus, ikut zaman yang semakin riuh, Rio, kan betul. gitu ya. Ya. Nah, kalau ini asumsi saya aja sih, Pak Ustadz, bukan itu ya, bukan penelitian ini. Bukan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu, ya mungkin saya juga itu kadang takut untuk berhadapan langsung dengan orang. Karena mungkin sudah terbiasa kan, kalau di medsos, di media sosial kayak Instagram atau Facebook itu kan, kita komen kan kayak terbatas gitu loh. Betul. Dibatasi oleh tembok. Jadi kita berani-berani aja komen di situ. Tapi ketika ketemu, lempem Diem. gitu loh. Ya, grogi Suka ya. bercanda atau mencandain temennya di grup WhatsApp misalnya. Iya. Bapak gitu, lucu kan? Tapi begitu ketemu diem. Hmm. Terus nanti habis itu bercandaan lagi. Habis itu ketemu diem loh. Kamu kalau di medsos bisa bercanda, tapi kalau ketemu kok diem? Ya aku beraninya cuma di medsos. Ini Terutama kalau ada masalah itu, Ustaz. ya terutama Kadang kan orang tadi yang diomong Ustaz Icul itu kan ketika ada masalah ya enaknya ketemu. ya Tapi kebanyakan orang sekarang Ya, misal mau, kan? di organisasi atau mungkin sama pacarnya Mas Anies. Kalau ada masalah itu ya udah di HP aja gitu loh, nggak pengen ketemu karena mungkin dia takut gitu loh kalau bertatapan langsung dengan orang gitu loh. Ya, apalagi gini, sebagai seorang laki-laki itu jangan hanya mengandalkan gadget. Paling tidak kita itu sesekali kita keluar itu gini, tanpa gadget. Bagaimana cara kita berjalan dari rumah ke jalan raya misalnya, kemudian kita ketemu harus orang. ketemu orang karena riuh dan hiruk pikuk kehidupan itu sebetulnya kita yang punya. Kita harus hadapi gitu. Kita harus hadapi untuk bekal masa depan kita nanti. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan dimanja dengan gadget, komunikasi dengan orang lain pun dianggap tidak terlalu penting, langsung gitu loh. Kita harus cukup dengan gadget. Maka yang terjadi adalah kita nanti menjadi orang yang takut dengan orang lain. Jadi istilah kalau dalam bahasa kerennya apa namanya? Yang orang yang suka sendirian itu namanya introvert. Seperti itu. Jadi terus kemudian mau komunikasi, nanti dia jadi pemimpin masa depan. Jadi presiden, jadi gubernur. Gimana caranya untuk menyampaikan kepada publik sementara dia takut dengan publik. Iya. Kan gitu. Makanya kita sekarang gini loh. Gadget kita taruh dulu sesekali kalau kita di masyarakat. Sekali diistirahatkan. Ya, sekali diistirahatkan kita ketemu mereka, kita jalin komunikasi yang intens, yang baik, sehingga kita akan menjadi masyarakat yang kondusif, yang bisa bergaul dengan mereka, harmoni. Iya. Kalau Kumpul teman lagi saya mereka. tuh ada yang unik, Dad. Jadi dia tuh pegang HP, tapi ketika sudah jam 9, HP itu dimatikan. Itu bagus. Sampai nanti menjelang mau berangkat kerja. Bagus itu. Nanti balasnya kan, Iya. kamu maaf tadi malam komunikasi apa? Oh iya, sekarang tak jawab. Itu jam kerja, ini jam istirahat. Ada lagi juga ini Mas Aldi, teman saya yang pekerja itu begini. Kalau ada urusan kerja, kok di luar jam kerja ada yang komunikasi, nggak ditanggapi. Karena itu bukan hari kerja kan, itu kan di luar jam kerja. Itu juga artinya cara untuk bagaimana kita bisa meminimalisir Nah, betul. bahaya pakai penggunaan HP itu kan. Dad. Ya, Ya, biar apalagi- tidak overtime ya. Apalagi arus informasi media sosial sekarang itu kan terlalu cepat kan Mas Anies. Kita kadang otak yang segini itu, Iya, itu memprosesnya lama gitu. Mungkin kita sesekali boleh tadi jalan-jalan, terus kita lihat orang-orang di jalan, ketemu itu tanpa menggunakan HP. Tapi anehnya begini Mas Aldi, jalan-jalan tetap pakai HP. Ada yang unik di foto. Nah, tapi tidak untuk sibuk dengan HP-nya. Iya. Maksudnya tetap komunikasi, halo apa kabar? Iya. Udah, foto cekrek dah selesai, HP taruh lagi. Pasti Tapi mereka kepikiran Dad, nanti Ya. mau diupload atau tidak ya kan itu. nguploadnya nanti aja. Oh iya. Tadi pas waktu jalan-jalan. Nah, gitu kan bisa. Ya memang susah sih kalau temennya banyak kumpul bareng ya masing-masing megang HP. Tapi memang di media sosial itu memang algoritmanya itu memang membuat kita candu, Ustaz. Iya, termasuk ada adiktifnya ya. Bagaimana kita ketika pegang HP itu, apalagi di akun media sosial itu kan seolah-olah kita seharian kok nggak pegang, nggak buka itu akun, kan jadi kayak hidup itu nggak sempurna itu ya. Karena nggak ada yang tadi biasanya itu buka HP, kemudian buka media sosial. Itu apakah bagian dari pengurangan atau harmonisasi itu nggak bisa tercapai, Tad?
bisa tercapai. Jadi sebetulnya gini, kalau kita cerdas menggunakan HP itu kan di situ banyak hal, termasuk buku pun e-book ya. Semuanya informasi lewat file dan kita buka aja semua, nggak apa-apa. Memang HP ada di kerjaan saya dulu di laptop, sekarang di HP kan gitu. Cuman ketika ada event-event tertentu ketemu dengan masyarakat, dengan teman, dengan sahabat, itu bagaimana kita tidak usah membuka HP di situ. Atau kalau memang diperlukan, kita diskusi bareng. Ini loh, HP-nya kita buka untuk diskusi bareng. Bukan masing-masing megang HP. Karena, ayo ini sudah saya share di grup, silakan dibuka. Mereka masing-masing buka. Tapi kan mereka pasti ada yang buka yang lain-lain gitu kan? Betul. Nah, ada buka ini dulu lah gitu. Kan ada itu kan kemarin yang berita itu kan di parlemen, di DPR itu kan lagi rapat tapi bukanya yang lain nah, gitu kan. Karena gini, karena tidak disamakan persepsinya. Tolong HP, mohon maaf siapa yang mau dipakai? HP saya apa HP jenengan semua? Kalau salah satu kita sepakati HP saya dulu. Nyon, silakan dibuka nonton. HP-nya taruh semua, selesai. Karena ini kan sudah harmoni gitu. Jadi kita sudah sepakat gitu. Dan persoalan sebetulnya ini harus kita bantu mereka-mereka yang kesulitan untuk mengatasi ini. Kita bantu bagaimana caranya. Oh, ternyata dia sangat rumit kalau untuk meninggalkan HP karena kan dia jual beli online. Jual beli online kan harus setiap saat harus melihat kan itu, mengecek. Ya, sesekali kan kita punya waktu lah. Misalkan nanti saya cek lagi sekitar jam ini. Tapi kok dianggap kurang fast respon. Repot juga nih. Nah, ada yang bisa menggerakkan tapi lewat HP kan di rumah komputer nyala. Tapi HP digerakkan bisa direct. Kita butuh namanya asisten kan ada itu. Bukan asisten orang tapi asisten robot kan bisa. Dan itu bisa diatasi sebetulnya sih. Bukan berarti jadi tergantung kita masing-masing ya Tete ya. Iya. Bagaimana kita bisa meminimalisir pemakaian tadi ya alat elektronik tadi ya. Dan kita harus tetap saling bantu-membantu walaupun mereka berbeda dengan kita dalam hal organisasi. Misalkan NU Muhammadiyah harus saling bantu, contoh LDI misalnya ada, kemudian ada yang lain lah. Terus kemudian saling membantu juga di antara kita yang berbeda agama, berbeda suku. Kita jangan-jangan dengan orang Papua kita nggak begitu peduli misalnya. Mungkin bahasanya kurang jelas, kita nggak begitu paham. Jadi saya punya kesulitan. Nah, kita maksudnya gimana? Kita nggak mudeng. Kita bisa cerna, kita bisa belajar dari budaya mereka. Kalau Rasulullah sendiri gimana? Ketika berhubungan sosial gitu loh, Ustaz. Karena waktu itu kan Arab termasuk metropolitan juga kan itu. Berbagai suku, berbagai negara itu kan ada di situ. Nah, itu Rasulullah ketika berkomunikasi dengan mereka beda ketika beliau di Mekah ya. Kalau di Mekah kan memang sudah ada perintah untuk berdakwah. Jadi beliau berdakwah dari mulai sembunyi-sembunyi kemudian sampai transparan atau jelas, terang-terangan. Kemudian beliau juga sampai hanya ketika terang-terangan mulai dimusuhi ya. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah itu metodenya berubah. Metodenya bukan lagi memberikan tausiah atau memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, tapi lebih kepada basyariahnya. Hubungan sosialnya. Dari situ kemudian Islam malah berkembang pesat. Karena kesantunan Rasulullah ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda, termasuk orang Majusi waktu itu dirangkul oleh Rasulullah, orang Yahudi dirangkul oleh Rasulullah. Kemudian tidak dikafir-kafirkan waktu itu, tidak dimusuhi lah. Masyarakat Islam kaum Muhajirin kemudian dibantu oleh Al-Ansor ya. Dan mereka-mereka yang ada di sekitarnya itu bersepakat untuk berkomunikasi aktif dengan cara yang santun, baik gitu. Termasuk karakter Rasulullah yang disukai oleh non-muslim itu kan tentang kejujurannya. Ketika beliau mempraktekkan dalam hal bisnis, jujur, ternyata Islam itu baik ya, jujur ya. Dan jujur itu menimbulkan keuntungan yang dahsyat. Akhirnya mereka mengadopsi kejujurannya itu. Setelah mengadopsi kejujuran itu, kemudian ada yang login kan itu. Jadi terus-menerus enak. Iya. Dan ya ada respect kepada kita kalau kita memang punya itikad baik dengan orang lain gitu. Iya, dan salah satu yang dicontohkan Rasulullah adalah kita bantu-bantu walaupun berbeda agama, termasuk tokoh kita, presiden dulu yang keempat, beliau menyampaikan Gus Dur ya, kalau kita membantu orang jangan dilihat agamanya, kalau dilihat agamanya nggak jadi bantu dong. Apalagi kita prinsipnya orang jatuh tanyain dulu apa, ya udah, padahal dia mau sekarat gitu. Kalau kita segera tolong, kita nggak usah pakai tanya siapa agamamu apa gitu, kita bantu dulu. Nah setelah sembuh semuanya baru ditanya. Tidak apa-apa. Tapi kan setidaknya siapa yang bantu saya? Saya Muslim. Wah, saya tak login kan bisa jadi gitu ya. Itu Oke, sekarang kita bahas harmoni sosial. Jadi kan banyak ya antar kelompok, antar macam-macam, termasuk antar agama. Kalau kan ini kan sesama jenis, lain jenis itu gimana? Misalkan sama perempuan, sama istri, aman-aman aja. Tapi kalau ini beda
beda jenis nanti udah punya suami atau udah punya istri, nanti malah bisa menjadi kecemburuan. Kan tadi motivasinya, yuk kita mau membangun harmoni sosial biar baik-baik kan, biar semuanya tuh rukun, damai gitu kan. Gimana ini? Nah terus istrinya cemburu atau suaminya cemburu gitu kan? Kok perhatian terus, kok malah chat sampai malam? Nah ini juga over nih. Kan nggak mungkin dong masuk chat sampai malam. Gitu. Kita batasi waktu. Chat dengan siapa kok sampai malam? Ini terus darurat ini, saya harus komunikasi, teman minta dijemput. Mungkin kan sesama bisnis ya, mitra bisnis sama. Ini mau umroh nih, harus dijemput sekarang. Saya harus sana. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kita cuma diem, rebahan begitu, kemudian istrinya lagi sibuk nyetrika atau apa, kita malah chat dengan gadis, alasannya nolong gitu. Nolong dari kesepian. Itu resiko bahaya itu. Gimana kabarnya udah makan belum? Malah ngomong gitu sama orang lain. Lagi cewek, apa? Apa. Yang cewek juga sama, chat suaminya lagi mungkin ada acara keluar, dia malah chat dengan cowok lain. Jadi bantu apa gitu? Yang bisa kapasitas kamu bantu itu bantu apa kan gitu? Ya, berarti kan kita harus walaupun bersosialisasi harus tahu batasan. Kalau misalnya sudah punya Mas Aldi sudah punya istri, jaga misalnya. perasaan pasangan. Jangan WA istrinya Mas Aldi gitu Mas. Ya mungkin WA tapi lewat istrinya Mas Aldi. Bisa aja. Malah antar istri bisa akrab. Suami ngapain? Lebih baik gitu ngomongnya sama istrinya. Emang kenapa lu tanya-tanya? Wah repot. Jadi harus ada batasan ya antar tadi ya lain jenis tuh ya. Karena memang kan ini riskan sekali Tat. Berita kan juga sekarang marak ya. Sekarang sering perselingkuhan. Gitu. Itu kan mungkin gara-gara sepele. Sosial tadi ya. Dengan dalih bersosialisasi gitu. Biar harmoni. Tapi ternyata malah buat ironi. Makanya betul-betul kalau misalnya kita ada komunitas satu tim gitu ya, sudah sama-sama punya istri atau punya pasangan, ayo kita kumpul bareng nggak apa-apa, sesekali lah, istri sama istri. Bahkan kita punya grup suami, grup istri, orangnya sama, itu maksudnya suaminya grup ini, berarti istrinya grup yang ini. Dan misalkan ini personnya 4, ya ini 4. Di sini jenengan ada grup Iskai, ada istri Kiai. Gitu. Ada. Supaya untuk ngawal gitu loh. Jadi artinya apalagi sama kalau kita kumpul bareng gitu kan, nggak ada pertanyaan-pertanyaan, kita sudah saling tahu gitu. Oh, di situ. Beda hal ketika, sudah memahami ya. Beda hal kalau kita ditanya ngomongnya ternyata nggak sama mereka, itu dipantau gitu. Misalkan ini ada tadi ya mungkin yang sudah punya suami atau punya istri, chat Mas Aldi kan dalam rangka untuk minta bantuan. Nah, tapi bantuan yang darurat, yang itu mungkin bantuan tentang isi rumah tangga itu boleh curhat. Konsultasi. Rumah tangga. Ini Mas Aldi yang gitu. Nah, gimana ini? Boleh. Kalau misalnya gini, wah ini saya harus komunikasi dengan Mas Aldi, misalnya. Istrinya Mas Anies. Kalau nggak sama Mas Aldi, saya bingung. Padahal ada saya ya. Istrimu. Terus gimana ini boleh nggak? Nah, kita lihat dulu jamnya sampai jam berapa. Oh gitu ya, ada ya. Harus. Kalau tengah malam kan risiko bahaya itu. Terus saya tiduran kan? Iya, WA tengah malam tuh ngapain nggak pada tidur. Terus rebahan-rebahan gitu. Maksudnya yang di sini rebahan WA, yang di sana juga sama. Lah istrinya atau suaminya nggak diperhatikan. Kan repot. Itu juga sama saja, itu juga membuat bara api dalam rumah tangga. Betul. Tapi kalau misalkan udah saling mengerti, mungkin lagi berantem, mungkin si istri lagi berantem sama Mas Anies. Lah kan sahabatnya Mas Aldi nih, komunikasi sama Mas Aldi, aku lagi sebel sama suamiku gini-gini. Tapi itu kan juga artinya menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain. Lah salahnya sendiri, istrinya mencerita. Nah makanya itu kan, apakah itu juga termasuk bagian dari harmoni sosial atau? Ya ini kurang harmoni kalau menurut saya. Kurang harmoni. Jadi gini, ada hal yang perlu kita sampaikan ke orang lain, ada yang kita jangan sampai keluar. Mosok ya walaupun itu sahabatku, tapi mosok separah ini mereka harus tahu. Nggak sepecanda itulah. Gitu. Kan soalnya kan sering nggak gitu, Ustaz. Kita cerita sama orang lain, terus orang lain itu cerita sama orang lain lagi. Nah, jadinya rahasia umum. Nah itu dia. Dan itu juga kadang dimanfaatkan oleh orang lain itu. Kan orang yang curhat, kemudian diterima dengan baik, kemudian memanfaatkan itu. Kan juga banyak hari ini kan banyak penipuan macam-macam kan gara-gara hal seperti itu. Iya. Makanya orang yang ditipu itu karena biasanya gini Ustaz, dia cerita segala macam sama orang tersebut. Nah kita mungkin terlalu percaya gitu. Jadi kita kalau dalam sosial jangan terlalu percaya atau gimana kan? Kita harus tahu dulu. Tahu dulu maksudnya ini sumbernya dari mana, kemudian siapa yang bilang, terus kemudian apalagi ini kan lagi marak lagi tentang nasab-nasab itu. Siapa yang bilang makan masih ada yang pindah. Ini gara-gara kita ngobrol tentang suami istri jadi kopinya itu habis. Udah tampilin tadi ya.
ya kan? Makamnya Sunan Bonang pindah gitu kan, pindah ke ke Lasem misalkan. Ya, yang pindah siapa Ya ya? nggak tahu, gitu kan. Makamnya, jadi seperti itulah. Jadi isu-isu ini siapa yang bilang, siapa yang menyampaikan. Jadi kita jangan langsung mempercayai. Kita Jadi harus terlalu percaya dengan informasi-informasi filter tersebut. dulu ya. Betul, betul. Jadi artinya kita tetap lebih bijak untuk menjaga harmonisasi. Saring dulu sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Kemudian kita juga harus tahu sumber yang validnya di mana. Baru kemudian kita baru menyimpulkan. Kalau masalah percaya atau tidak kan sebetulnya kita sendiri kok yang memutuskan. Iya, tinggal kita bagaimana kan untuk kita mau percaya atau enggak kita yang tahu. Nah, kalau tadi Mas Aldi, apa Mas? Kalau gini ya, Sar, kan kita dalam bersosialisasi lah. Kadang itu ada teman yang menyampaikan kritik ke kita gitu. Nah, kira-kira itu kita gimana dalam ketika menerima kritik gitu. Kadang kan kita punya rasa bahwa saya sudah paling benar gitu. Kok dikritik gitu ya. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan walaupun itu nggak nyaman gitu, nggak enak, pahit gitu. Itu harus sampaikan demi kebaikan bersama. Tapi kita ngomongnya pendahuluan dulu lah. Mohon maaf saya ini niat saya untuk kebaikan bersama, untuk tim kita biar kita menjadi tim yang solid, yang bagus, yang kualitas. Saya tuh mau kritik sampean gini bla bla. Nggak apa-apa. Tapi jangan di depan umum tetap. Ya tetap rahasia. Seperti Imam Syafi'i bilang toh, kalau Anda mengkritik seseorang di depan umum, tujuannya memang untuk memperbaiki kekurangannya. Itu sama halnya Anda itu membuka aib dia. Tapi kalau Anda sayang sama dia, silahkan ambil orangnya, kritik di dalam tempat yang khusus. Apalagi orang itu lain jenis ya tadi. Jangan di ruang khusus. Nanti syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Malah ada tambahan-tambahan yang lain. Kritik dan saran. Jadi harus pakai cara yang santun tadi ya. Tidak boleh langsung di depan publik kemudian dikritik, kamu tuh begini-begini, nanti kan tersinggung kan. Tersinggung, jadi nggak kompak lagi, nggak harmoni. Tidak harmoni lagi. Betul. Nah, Tat, ini karena waktunya sudah dikode sama kameramen, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa harmoni sosial dengan baik, monggo Tat. Ya, berbuat baik kepada orang lain itu hal yang harus kita lakukan, entah itu dia senang ataupun tidak, atau orang lain merasa tidak nyaman dengan kebaikan kita. Just do it, lakukan saja kebaikan itu. Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk selalu senang terhadap apa yang kita lakukan. Lakukanlah, istiqomahkan kebaikan itu. Karena kebaikan memang lebih baik diistiqomahkan. Tidak usah pandang bulu perbedaan. Suku, ras, agama, budaya, mereka adalah sama. Apalagi kita berada di bumi Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi sama dalam satu hati, yaitu sama-sama untuk menselaraskan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terkotak-kotak, kemudian kita menjadi pecah belah. Justru dengan perbedaan akan terasa indah jika kita bisa menempatkan perbedaan itu dengan benar. Seperti pesan Rasulullah, kalau kita ingin berbuat baiklah. Islam pun juga sudah menegaskan, selalu berbuat baik. Karena sebetulnya berbuat baik bukan untuk orang lain semata, tapi juga untuk kita. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, maka sebetulnya itu akan berakibat buruk kepada kita sendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tetap jaga kekompakan dalam komunikasi dengan antar teman, karena mereka berbeda, mereka banyak. Tujuannya adalah satu, untuk menjadi kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah rawuh dan memberikan wawasan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi ada tambahan atau ada kata mutiara buat pemirsa? Mas Anies mungkin ada kata mutiara. Saya closing saja. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.